Kabupaten Badung, Bali. Heli yang mengangkut 5 penumpang tersebut diduga jatuh karena baling-baling tersangkut benang layangan. Helikopter dengan nomor registrasi PKWSP ini jatuh di Suluban Desa Pecatu, Kabupaten Badung, Bali, pukul 14.33 WITA. Kecelakaan terjadi saat helikopter take off dari helipad GWK untuk melakukan tur wisata. Belum lama mengudara, heli tersebut jatuh sekitar pukul 14.37 WITA. Helikopter ini membawa 5 orang pilot dan juga kru, di mana kelimanya dilaporkan selamat. Namun 3 penumpang heli telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Tali layang lagi gede saya di baling-baling. Dan hingga kini masih belum diketahui pasti penyebab jatuhnya heli tur wisata tersebut. Namun diduga baling-baling helikopter tersangkut tali layangan. Iya, selamat berudaya dulu. Ya. Iya, Pak mau ajak dari Ya, dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkait jatuhnya helikopter di Suluban Desa Pecatu, Kabupaten Badung, Bali tersebut, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat malam, Pak Alvin. Selamat malam, Iya, Pak Alvin, ini sungguh memprihatinkan ketika kita mendapatkan informasi heli yang sempat jatuh di Bali hanya selang waktu sekitar 4 menit. Sebetulnya ini memang karena kesalahan teknis atau memang human error kalau menurut Pak Alvin sendiri? Baik, kecelakaan ini terjadi di dekat helipad. Nah, memang ada peraturan bahwa pesawat terbang maupun helikopter ketika terbang di atas permukiman itu minimum 500 feet di atas permukaan atau 150 meter. Namun baik pesawat terbang maupun helikopter ini kan butuh ancang-ancang untuk bisa mencapai ketinggian minimum tersebut. Iya. Sehingga tidak serta-merta kan. Nah, kelihatannya ini kejadian ini kan heli baru Iya. Pak Alvin, suaranya terputus. Iya, terputus tadi. Sorry, ya. ini saya sinyalnya tidak stabil. Baik. Jadi kejadian ini kecelakaan terjadi 3 menit setelah tinggal landas. Iya. Berarti heli belum mencapai ketinggian jelajah. Nah, ada peraturan yaitu KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, di mana dari bandara itu ada titik tengah bandara hingga radius 10 nautical miles atau 18 km itu tidak boleh ada hambatan, dan itu juga berlaku untuk helipad. Nah, ini rasa-rasanya ini yang perlu ditegakkan. Jangan lupa di Bali sendiri sejak tahun 2000 juga sudah ada Perda nomor 9 tahun 2000 yang melarang menerbangkan layangan di kawasan di sekitar Bandara Igusti Ngurah Rai sejauh radius 9 km, 5 nautical miles. Kala itu belum ada helipad ini, jadi ini perdanya juga perlu diperbarui. Itu kira-kira yang menjadi concern ya, karena Bali ini kan menjadi perhatian internasional. Betul. Bali juga menjadi lokasi untuk berbagai kegiatan internasional, termasuk konferensi-konferensi internasional. Dan lagi nanti bulan September Bali juga akan menjadi tuan rumah Bali Air Show. Yeah. Nah, yang memprihatinkan adalah pada tanggal 2 Juli yang lalu, ini juga terjadi peristiwa yang serupa. Ada helikopter yang terlilit tali layangan, tapi untung tidak sampai crash, tidak sampai jatuh helikopternya. Itu baru tanggal 2 Juli yang lalu. Berarti dalam 1 bulan ini sudah terjadi 2 kali helikopter terlilit tali layang-layang. Ini kalau dalam penerbangan ini sudah lampu merah. Ini sudah tanda bahaya untuk penerbangan di Bali. Demikian. Ya, karena memang kami juga mendapatkan informasi, Pak Alvin, bahwa tim SAR, TNI dan juga Polri masih melakukan investigasi terkait dengan penyebab kecelakaan heli ini. Tapi sebetulnya tadi kan Pak Alvin sendiri juga menyampaikan ini bukan kejadian yang pertama, begitu Bapak. Sebetulnya letak miss-nya itu ada di mana? Apakah koordinasi yang memang kurang
lancar atau kurang baik antar seluruh pemangku kepentingan atau mereka yang berada di bandara dengan yang berada di helipad maupun yang ada di helikopter, seperti itu? Ya, kita nggak ini ya, tidak mencari salah-salahan, tapi perlu kesadaran lebih tinggi dari masyarakat, terutama yang di Denpasar, karena bandar udara dan kegiatan penerbangan yang ketinggiannya rendah ini di kawasan Denpasar. Perlu kesadaran publik bahwa yang mereka lakukan ini bisa layangan, bisa juga drone, bisa juga balon udara, ini berpotensi menimbulkan bahaya terhadap penerbangan. Iya. Dan tentunya kesadaran ini harus dikuatkan juga dengan partisipasi publik, tokoh-tokoh masyarakat, pecalang di Bali ini juga secara aktif saya harapkan menyampaikan edukasi kepada masyarakat di mana mereka berada. Demikian. Iya, selain di Bali juga sebelumnya kita pernah melihat adanya kecelakaan helikopter juga di Halmahera yang akhirnya semua yang berada di helikopter itu tewas karena kehilangan kontak, dan ada beberapa kejadian-kejadian lain seperti itu. Pak Alvin, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan prosedur ataupun SOP sebelum helikopter itu take off dari helipad untuk meminimalisir atau memitigasi kecelakaan? Ya, kalau helikopter Halo Pak Alvin. Baik, pemirsa. Ini internetnya terkendala lagi, saya sinyalnya tidak. Nggak apa-apa Pak Alvin, ini. kami mengerti. Ya, silakan Pak, bagaimana tadi? Ya maaf, jadi helikopter sebagaimana juga pesawat terbang, sebelum terbang itu harus memasukkan flight plan, yaitu rencana penerbangan, kapan, mulai terbang jam berapa, menuju mana, rutenya ketinggian berapa, dan itu akan diinformasikan kepada semua. Demikian juga kalau memang akan ada misalnya festival layangan atau balon udara, festival balon udara seperti yang di Jawa Tengah, itu juga harus melaporkan kepada Airnav. Airnav yang mengatur lalu lintas udara akan diterbitkan notam, notice to airmen, agar semua pesawat maupun helikopter menghindari daerah tersebut pada hari, tanggal, jam, dan lokasi yang ditentukan. Ini demi keselamatan bersama. Jadi semua pihak itu mempunyai partisipasi ya untuk menjamin keselamatan penerbangan. Demikian Mbak Anggi. Baik, untuk jangka panjang Bapak, apa ada yang ingin disampaikan supaya tadi kan memang sudah disampaikan SOP dan lain sebagainya. Tapi kalau dari kaptennya sendiri dan juga pilotnya sendiri, apa yang perlu dicermati dan apa yang perlu diwaspadai? Kalau terkait dengan layangan ini agak sulit ya, karena kalau layangannya mungkin kelihatan, tapi talinya kan tidak kelihatan. Dan ketika pesawat ini, terutama helikopter baru mulai terbang, itu pilot juga perhatiannya adalah melihat instrumen, melihat apakah ada gedung, apakah ada pohon, dan sebagainya. Layangan ini sangat berbahaya dan tidak hanya di Bali. Di Bandara Soekarno-Hatta ini juga mengalami gangguan serupa. Tidak jarang layangan ini diterbangkan, tidak ada orangnya, hanya diikat di pohon. Dan juga, tidak hanya siang hari, malam hari juga diterbangkan demikian. Jadi ini ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang perlu kita sadarkan bahwa yang mereka lakukan ini membahayakan penerbangan dan nyawa orang yang ada di dalam pesawat terbang maupun helikopter. Demikian. Baik, terima kasih sekali Pak Alvin untuk waktunya. Ini memang menjadi catatan bagi mereka yang memang terlibat dalam penerbangan helikopter, khususnya untuk memperhatikan lebih lagi bagaimana safety di lapangan. Terima kasih Pak Alvin untuk waktunya dan juga untuk informasinya. Selamat malam. Selamat malam Bapak.